Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan. Kau berkati baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biarlah semuanya diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi jemaat, bukalah hati saudara sebesar-besarnya. Biarlah firman Tuhan melingkupi hidup saudara. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya petunjuk yang tidak akan pernah salah. Menunjukkan kepada kami selalu ke arah yang benar. Persis seperti kompas, persis seperti mercusuar. Firman Tuhan adalah panutan kami, adalah tujuan kami dalam setiap melangkah dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema untuk khotbah-khotbah di bulan Agustus ini diambil dari kisah Yesus berjalan di atas air. Dan khotbah-khotbah di bulan Agustus ini dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 semuanya berfokuskan kepada dua hal. Ya, khotbah ini. Pertama, berdasarkan iman kepada Tuhan. Kedua, yakin Tuhan hadir. Itu. Jadi khotbah semua berdasarkan dua hal ini. Ya. Tema tiap minggu memang berbeda, tapi semua berdasarkan kedua hal ini. Ya. Kedua hal ini adalah iman kepada Tuhan dan yakin Tuhan hadir di setiap waktu. Yang pertama, iman kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Mengapa iman, saudara? Karena itu yang paling penting. Itu yang paling important, saudara. Paling penting. Pikiran kita terbatas. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Bahkan pada waktu masalah menimpa kita. Sering kita tidak mengerti mengapa hal itu Tuhan izinkan. Ya. Yang tidak bisa dikunyah oleh pikiran kita. Yang tidak bisa dikunyah oleh nalar kita. Atau dengan kata lain, pikiran kita tidak sanggup lagi untuk mencernanya, untuk mengertinya. Bukankah hal ini sering terjadi dalam hidup kita? Misalnya, ada orang yang lahir buta. Ada juga yang lahir cacat. Ternyata tangannya hanya satu. Apakah ayah atau ibunya yang berdosa? Yesus berkata, bukan. Bukan ayahnya yang berdosa. Bukan ibunya berdosa, bukan anaknya itu sendiri berdosa. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukankah kita tidak mengerti, saudara? Kalau Allah adil, mengapa itu terjadi? Tapi akhirnya saudara, Allah berkata, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya juga teringat saudara akan kata-kata Rasul Paulus di Roma 9:13 sampai dengan 14. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wah, kita pikir apa salahnya Yakub ya? Apa salahnya si Esau sampai dibenci? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Kenapa saudara? Mustahil, Rasul Paulus berkata, mustahil Allah tidak adil. Tidak mungkin Allah tidak adil. Saat itu saudara, Yakub dan Esau belum dilahirkan. Tapi Tuhan sudah berkata, saya mengasihi Yakub, saya membenci Esau. Saudara bisa mengerti? Mereka belum melakukan apapun juga. Ya, saat itu Yakub dan Esau belum dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya. Artinya, mereka belum melakukan kejahatan maupun kebaikan. Tapi Alkitab berkata, Allah sudah mengasihi Yakub, Allah membenci Esau. Langsung kita berpikir, kalau begitu Allah tidak adil dong. Dan Paulus berkata, mustahil. Allah itu adil. Banyak ayat di Alkitab yang menyatakan Allah itu adil. Meskipun sepertinya, saudara, sepertinya Allah tidak adil. Orang di dalam kandungan udah divonis, saudara. Tetapi dengan iman, saya percaya mustahil Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Jadi perlu saudara ketahui, banyak hal terjadi di dunia. Dan kita nggak mengerti, nggak mengerti. Tapi kita hanya percaya
rancangan Allah selalu baik. Iman. Yang kedua, khotbah-khotbah ini pada bulan ini selalu menekankan kepada bahwa yakin Tuhan hadir di setiap waktu, menyertai kita, menolong kita. Hidup kita ada kalanya di lembah kekelaman, di mana kekhawatiran dan ketakutan melingkupi kita, mencengkram kita. Sehingga kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kalau Allah hadir, tapi kenapa hidup saya jadi begini. Dia selalu hadir menyertai kita. Tuhan tidak pernah, ya tetapi percayalah, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir menyertai kita. Dia selalu hadir siap untuk menolong kita. Meskipun sering secara jujur di dalam hati kita. Kalau Allah hadir, mengapa dibiarkan saya jatuh tergeletak? Kenapa? Bukankah kehadirannya memberi ketenangan kepada kita? Ketentraman kepada kita? Tapi realitanya, kenyataannya, mengapa banyak orang Kristen sering gelisah, sering khawatir, sering takut ketika menghadapi masalah? Sebab utamanya apa? Karena kita sering lupa akan kehadirannya. Kita sering lupa akan penyertaannya. Fokus kita, konsentrasi kita terlalu terpusat pada masalahnya. Karena kita terpusat sama masalah kita. Sampai kita tidak sadar Allah itu hadir. Ya. Sehingga masalahnya kelihatannya semakin lama semakin besar. Dan Tuhan semakin lama semakin kecil. Semakin kita tidak sadar bahwa Dia hadir. Sadarlah Tuhan menyertai kita. Sadarlah kita. Tuhan menyertai kita lebih besar daripada masalah yang bagaimanapun besarnya. Dan Tuhan yang maha besar itulah yang menyertai kita. Dan tema untuk minggu kedua ini, yaitu hari ini adalah command to come. Perintah untuk datang. Command to come, ya, perintah untuk datang. Yang diambil dari Matius 14, ya. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab diam, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau Yesus tidak memerintahkan datanglah, maka Petrus tidak akan turun. Dia tunggu perintah daripada Tuhan. Ya, tidak mungkin dia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mengapa sampai Petrus berseru, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, ceritanya begini, saudara. Lebih baik kita cerita secara lebih lengkap. Dalam Matius 14, 22 ayat 24. Ya, kita cerita dari mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sesudah itu, sesudah apa, saudara? Sesudah Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Startnya dari situ, saudara. Ikan. Untuk 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kebiasaan orang Israel kalau ngitung itu yang laki-laki aja, saudara. 5.000. Tapi apa mereka datang sendirian? Tidak, saudara. Kebanyakan bawa istri, bawa anak. Ya, anak. Jadi kalau dihitung berapa jumlah orang yang hadir, yang makan pada saat itu, seluruhnya berapa? Ya, ada pria, ada wanita dan anak-anak. Mungkin 10.000, saudara. Mungkin 10.000 orang. Atau bahkan mungkin lebih. Dan semuanya itu makan sampai kenyang. Dan sisanya 12 bakul penuh.
Jadi sesudah Yesus membuat mujizat itu sudah mulai sore, saudara. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Kamu duluan ke seberang, katanya. Sementara murid-muridnya naik perahu ke seberang, Yesus menyuruh orang banyak pulang sekarang. Kamu tidak akan pingsan di jalan karena kamu sudah makan. Ya, waktu itu udah maghrib, saudara, udah maghrib. Kemudian setelah menyuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Semalaman Yesus ada di sana. Yesus tahu murid-muridnya dalam keadaan bahaya. Perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Oleh karena itu dalam Matius 14 ayat 25-27 dikatakan, kira-kira jam 3 malam, 3 malam sama dengan 3 pagi, 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, jadi kita tahu kira-kira jam 3 malam atau 3 pagi. Artinya murid-muridnya telah mendayung perahu selama kira-kira 8 jam, 9 jam. Karena waktu disuruh pergi itu masih terang, saudara. Dan sekarang jam 3 pagi, kira-kira jam 9. Sejak Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan pergi ke seberang. Jadi mereka itu sudah sangat capek, saudara. Mereka itu sudah sangat kelelahan. Dan perahu murid-murid sangat lambat majunya karena diombang-ambingkan gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin badai yang menghambat majunya perahu. Berbeda dengan istilah angin buritan. Kalau angin buritan enggak, yang mendorong perahu untuk bergerak lebih cepat. Jadi tahan oleh angin sakal. Jadi majunya pelan sekali, saudara. Dalam keadaan letih lesu. Karena hambatan angin sakal, mereka melihat samar-samar. Karena waktu itu malam, saudara. Ada orang berjalan di atas air. Kira-kira saudara gimana? Ya udah kecapean. Dia lihat ada orang yang berjalan di atas air. Ingat saat itu malam hari dan tidak ada bulan purnama. Sehingga mereka melihatnya enggak jelas, saudara. Mereka kelihatan, tapi dia lihat itu seperti orang jalan di atas air. Ingat ya, yang bercahaya terang, enggak seperti bulan purnama. Dan juga tidak ada cahaya lampu, enggak ada, saudara. Enggak ada cahaya lampu. Jadi mereka yang melihat itu lihatnya samar-samar, tidak jelas. Begitu mencekam, begitu menakutkan. Sehingga mereka berteriak ketakutan, hantu. Bayangkan, saudara, di tengah lautan. Ada orang yang berjalan di atas air, kira-kira gimana, saudara. Dan gak jelas, saudara. Kalau jelas sih dia gak akan takut, saudara. Ya. Hantu. Dan orang yang berjalan di atas air itu berseru kepada mereka. Dia berseru yang tadi berjalan di atas air itu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Setelah mendengar perkataan itu, mereka sadar itu Yesus. Dan mereka menjadi tenang dan tentram. Mengapa mereka sadar, saudara? Setelah Yesus ngomong. Karena mereka mengenal suara Yesus. Alkitab sendiri berkata, domba-dombanya sangat mengenal suara gembalanya. Begitu Yesus ngomong, langsung tahu Yesus itu. Mereka tidak takut lagi. Pada saat mereka telah tenang, tiba-tiba Petrus berseru dalam Matius 14 ayat 22. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku berjalan di atas air. Petrus memang percaya yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Dia tahu, dia mendengar suaranya, saudara. Dia tahu itu Yesus. Tapi Petrus minta penegasan. Petrus minta konfirmasi dari mulut Yesus sendiri. Bahwa dia adalah Yesus. Bukankah kita juga sering minta kepastian, saudara? Meskipun kita tahu pasti Yesus. Tapi minta kepastian, minta konfirmasi. Dalam Matius 14:29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Setelah Yesus berkata, datanglah,
Artinya Yesus menyuruh Petrus datang saat ini juga kepadanya. Datanglah. Gitu. Petrus tidak ragu-ragu lagi, saudara. Dia tidak bimbang lagi untuk turun dari perahu. Dan dengan penuh iman, ia berjalan di atas air mendatangi Yesus. Pada waktu Petrus berjalan di atas air menuju Yesus, apakah di belakangnya ada murid lain lagi yang berjalan di atas air? Tidak ada, saudara. Cuma Petrus sendiri yang berjalan di atas air. Tentu saja tidak ada. Karena semua murid-murid tahu bahwa yang disuruh datang kepada Yesus hanyalah Petrus. Bukan murid-murid yang lain. Dan juga permintaan Petrus sendiri kepada Yesus agar ia diperbolehkan jalan di atas air. Saya yakin, saudara, kalau salah satu dari murid-murid lain ikut-ikutan turun dari perahu untuk berjalan di atas air, maka orang itu pasti langsung kelep, saudara, ya, di bahasa Inggris, saudara, kelep, tenggelam langsung, ya, langsung tenggelam. Ada kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, di sebuah kota di Korea Selatan. Setelah KKR selesai, maka pelayan KKR pulang ke rumah masing-masing. Ada sekelompok pelayan yang kalau pulang harus menyeberangi sungai. Sebelumnya di hulu sungai hujan turun sangat lebat. Sehingga sungai yang dihilir, yaitu sungai yang di kota, arusnya deras. Banjir, karena di atas, di hulu tuh hujannya deras. Salah satu dari kelompok pelayan itu berkata, kalau Petrus berjalan di atas air, maka kita juga dapat berjalan di atas air. Karena kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian sambil bergandengan tangan, mereka menyeberangi sungai. Apa yang terjadi, saudara? Besoknya seluruh surat kabar, seluruh televisi heboh semua. Memberitakan kematian dari sekelompok pelayan KKR itu. Mereka meninggal karena terseret arus sungai. Rupanya mereka kurang teliti membaca kisah Petrus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air karena disuruh atau diperintah oleh Yesus terlebih dahulu. Bukannya karena inisiatifnya sendiri. Tapi menunggu persetujuan terlebih dahulu dari Tuhan. Menunggu perintah dahulu daripada Tuhan. Tapi mereka yang jalan di atas sungai itu, mereka inisiatif sendiri. Dan mereka semua meninggal. Baca firman Tuhan dengan teliti, saudara. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi perhatikan, kenapa Petrus berjalan di atas air? Karena Petrus diperintah oleh Tuhan berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan di atas air, dirasanya tiupan angin. Ya, tiupan angin. Ya, ditulis dalam Matius 14 ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa enggak kau percaya? Sementara Petrus berjalan di atas air, dirasakan tiupan angin. Jadi fokus Petrus yang tadinya kepada Yesus beralih kepada sekitarnya. Beralih kepada tiupan angin. Dan beralih melihat ombak yang kelihatannya begitu menakutkan. Petrus yang penuh iman mendadak kehilangan iman. Karena fokusnya bukan lagi kepada Yesus. Tapi beralih kepada ombak dan tiupan angin. Ingat saudara, intinya iman adalah keberanian. Dan lawannya iman adalah ketakutan. Lawannya ketakutan. Begitu imannya berganti dengan ketakutan, maka imannya bukan iman lagi, saudara. Bukan iman lagi. Ya, begitu iman lagi. Dan Petrus mulai tenggelam. Dan Petrus mulai tenggelam. Seketika itu juga ia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Langsung Tuhan mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, saya ingat renungan dari seorang hamba Tuhan.
Saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan yang hobinya berenang. Dia pendeta, tapi dia juga senangnya berenang. Siapa yang di sini yang senangnya berenang? Nah, saya mulai bersenang, saudara. Ia berkata, kalau saya olahraga jalan kaki, atau saya olahraga lari atau bersepeda, maka yang dilatih, yang dikuatkan adalah kaki saya. Benar kan? Kaki saya. Tapi kalau berenang, yang dikuatkan bukan saja kaki saya, tapi juga tangan saya, tangan saya, tulang punggung saya dilatih semua. Pokoknya lebih menyeluruh. Itulah sebabnya, kata si pendeta itu, saya memilih olahraga berenang. Sebelum berenang, saya biasanya mengitari kolam renang dulu sambil stretching, kata dia. Apa itu stretching? Stretching itu artinya dalam bahasa Indonesia peregangan otot agar otot tidak mengalami cedera, agar otot tidak kram. Saudara. Pemanasan dulu lah istilah kita sih Pak. Disebut warming up atau pemanasan. Suatu saat katanya, seperti biasanya sebelum berenang, saya mengitari dulu kolam renang untuk pemanasan. Tiba-tiba saya teringat peristiwa Petrus berjalan di atas air. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan kata mulai tenggelam. Ya. Dan Petrus mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia sehingga Petrus diselamatkan. Si hamba Tuhan mulai merenungkan peristiwa itu. Mulai tenggelam katanya. Petrus ketakutan dan mulai tenggelam. Bukan langsung tenggelam. Menurut saudara yang lebih logis mana? Mulai tenggelam atau langsung tenggelam? Lalu si hamba Tuhan mengadakan percobaan. Lalu si hamba Tuhan yang berjalan di pinggir kolam. Kemudian mencoba berdiri di atas air. Untuk berjalan di atas air. Dan hasilnya langsung tenggelam. Bukan mulai tenggelam, langsung tenggelam. Saudara. Betul enggak? Langsung tenggelam. Tapi Alkitab berkata mulai tenggelam. Seperti tenggelam itu pelan-pelan, saudara. Mungkin enggak, saudara? Untuk tenggelam hanya diperlukan waktu kira-kira 2 detik. Tak, tak, bus saja langsung. Atau 3 detik langsung kelelep. Si hamba Tuhan mulai berpikir. Jadi sebenarnya Petrus tidak akan sempat menyelesaikan kalimat. Tuhan tolonglah aku, enggak mungkin. Tuhan bles saja. Udah tenggelam. Udah tenggelam. Baru saja mengatakan Tuhan. Atau baru saja mengatakan mereka sudah kelelep. Jadi sebenarnya kalimat mulai tenggelam itu adalah sebuah mujizat. Gak ada orang tenggelam. Mulai tenggelam. Tapi langsung tenggelam. Yesus mengizinkan Petrus menyelesaikan kalimatnya. Kenapa Tuhan Yesus tahan dia? Saudara? Supaya dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuhan tolonglah aku. Kenyataannya gak mungkin bisa selesai kalimat itu. Dia udah pasti udah kelelep. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya menolong dia. Sambil berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Mengapa kamu bimbang? Begitu merasakan tiupan angin. Begitu melihat ombak yang besar. Petrus begitu ketakutan. Petrus kehilangan imannya. Bukankah kita juga demikian, saudara? Pada waktu mata kita nggak pernah fokus. Pada waktu mata kita melihat problem kita. Kita akan tenggelam, saudara. Ketakutannya merasakan tiupan angin dan melihat besarnya ombak. Itulah yang merontokkan iman Petrus. Itu yang membuat Petrus kehilangan imannya. Bukankah dalam kehidupan kita, kita pun mungkin pernah mengalami peristiwa yang membuat pikiran kita kalut? Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Itu yang maksud saya kalut. Saudara. Kita merasa apapun yang kita lakukan udah salah semuanya. Sebenarnya yang Tuhan rindukan pada saat kita kalut adalah kita berpaling kepadanya dan berkata, Tuhan tolonglah saya. Beri kekuatan bagi saya, tambahkan iman saya yang kurang beriman. Itu yang paling tepat. Itu yang paling tepat, saudara. Saya jadi teringat duel
pertempuran antara Nabi Elia di Gunung Karmel melawan nabi palsu, ya. Elia di Gunung Karmel melawan nabi palsu. 400 nabi, 450 nabi Baal ditambah 400 nabi Asyera. Semuanya murid nabi palsu. Syarat duelnya adalah masing-masing pihak membuat mezbah. Di atasnya diberi korban lembu. Tapi tidak boleh diberi api. Tidak boleh. Masing-masing berdoa kepada Allahnya agar mengirim api dari langit untuk membakar korban lembu itu. Dan kita tahu akhir dari duel itu. Kita tahu. Akhirnya. Mezbah Elia yang di atasnya ada korban lembu habis terbakar, disambar oleh api Tuhan. Kemudian Elia menyatakan kemenangannya dengan menyembelih nabi-nabi palsu di sungai Kison. Mengapa di sungai Kison, saudara? Karena kalau enggak, tanah penuh dengan darah. 850 orang disembelih persis seperti menyembelih sapi, saudara. Menyembelih domba, mengerikan. Ya. Ketika Isabel, istri Raja Ahab, tahu peristiwa nabi-nabinya disembelih oleh Nabi Elia, maka murkalah ia. Dalam 1 Raja-Raja 19:2-3. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu itu, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari nabi-nabi itu, dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkannya. Takutlah ia, takut siapa? Siapa yang takut? Elia, saudara. Saya kadang-kadang sampai membaca ini saya heran. Melihat Nabi Elia, nabi yang hebat itu, baru saja menyembelih 850 nabi palsu di sungai Kison. Sudah ketakutan. Ketakutan apa? Digertak oleh seorang wanita, saudara. Hanya satu wanita membuat Elia ketakutan. Ia lari ketakutan ke padang gurun. Setelah di padang gurun minta Tuhan mencabut nyawanya. Coba bayangkan, saudara. Mengapa saya berkata digertak? Karena kalau benar wanita itu yaitu Isabel mau membunuh Elia, ia tidak akan menyatakan besok ya, kira-kira pada waktu ini, kira-kira pada waktu siang ini aku akan membunuhnya. Maksudnya kalau dia kasih tahu dulu, kan seperti nyuruh Elia untuk lari kan. Kalau mau membunuh enggak akan dia diem aja dan dia bunuh, saudara. Artinya digertak, saudara. Tapi segera ia merencanakan untuk membunuhnya. Ya kalau gitu, kalau nggak ngerti dia langsung buat rencana untuk membunuhnya. Bukankah Isabel adalah istri dari Raja Ahab yang memiliki pasukan? Dia bisa memerintahkan pasukannya untuk membunuh Elia. Nah, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tapi ia sendiri, Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan. Bayangkan saudara, saya nggak kebayang. Orang yang mau membunuh 850 nabi palsu. Menyembelih, tiba-tiba ketakutan hanya gara-gara satu wanita. Saya katakan saudara. Bukan saja Elia, Musa pun pernah putus asa. Ingin mati. Sebaiknya engkau membunuh aku saja Tuhan. Ambil aja nyawaku. Lihat. Lihat saudara. 2 nabi yang paling besar. Ketakutan saudara. Musa berkata dalam Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Aku udah gak kuat lah ngatur orang Israel. Ya. Udah gak kuat lah aku. Sebab terlalu berat bagiku. Terus diteruskan. Jika engkau berlaku demikian kepadaku. Tapi kalau engkau menentukan aku yang harus mimpin. Kalau engkau memaksa aku yang memimpin. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. 2 orang yang hebat. Dua-duanya pengen mati. Yang satu takut sama perempuan. Yang satu gak kuat lagi gua. Ngatur-ngatur si tegar tengkuk itu si orang Israel. Apakah Elia dan Musa itu orang-orang penakut? Tidak, saudara. Mereka itu orang-orang yang gagah berani.
Elia melawan nabi-nabi palsu dan menyembelih mereka. Sedangkan Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir, memerdekakan mereka dari Raja Firaun dan membelah Laut Teberau sehingga Firaun dan seluruh prajuritnya binasa. Siapa yang bisa melakukan itu, saudara? Begitu hebat. Kalau saya tidak membaca Alkitab, rasanya saya tidak percaya. Masa kedua nabi besar itu ingin mati? Kok penakut benar sih? Baru melakukannya hebat. Istilah saya, keduanya pikirannya sudah kalut, saudara. Udah kalut. Mengapa pikiran mereka kalut? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka itu manusia. Sekali lagi, saudara. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka itu manusia. Manusia yang penuh kelemahan. Dia melakukan apapun yang hebat, itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan. Itu karena kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya mereka sama, saudara. Orang lemah. Kesadaran sebagai manusia bahwa dirinya adalah manusia membuat Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Seharusnya hal itu juga membuat Elia berteriak, tambahkan imanku Tuhan dalam menghadapi ketakutan ini. Seharusnya Musa juga berseru, berikan kekuatan kepadaku sehingga aku dapat melakukan kehendak-Mu. Kalau Engkau memberi kekuatan kepadaku, maka aku akan sanggup melakukan apapun. Dengan kekuatan yang Kau berikan, aku dapat melakukan apapun juga. Aku bisa ngatur orang Israel yang tegar tenguk itu. Tapi mereka lupa bahwa mereka manusia. Dan manusia adalah kekuatannya tidak seberapa. Saya boleh juga tidak lupa kita adalah orang Kristen. Tapi kita sering lupa kita adalah manusia. Kita manusia. Kita bisa hebat karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan enggak berpikiran, kita juga sama seperti manusia biasa. Saya tidak pernah lupa bahwa saya adalah orang percaya Yesus. Gak pernah lupa, saudara. Saya tidak pernah lupa bahwa saya adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Gak pernah lupa. Sehingga saya sering memperingatkan diri saya. Jangan suka berpikir yang bukan-bukan ya kamu ya. Jangan ingin balas dendam ya. Jangan suka sakit hati ya. Ingat kamu tuh orang percaya. Ingat kamu tuh orang Kristen. Tapi satu yang sering lupa. Saya lupa bahwa saya tuh adalah manusia. Manusia yang penuh kelemahan. Bukankah Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apapun yang kau lakukan tidak bisa kau perbuat. Yang membuat kamu bisa hebat itu karena aku. Karena mereka sadar mereka manusia. Mereka sadar kekuatan mereka tidak seberapa. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya kita akan berpaling kepadanya. Minta pertolongan. Karena kita sadar kita tuh manusia. Kita tuh orang lemah. Bukankah Daud berkata, semua boleh kau ambil. Hanya satu, jangan kau ambil rohmu di dalam diriku. Artinya apa? Jangan kau tinggalkan aku. Begitu aku ditinggalkan, aku tahu aku itu manusia biasa. Aku tidak ada apa-apanya. Sama saudara. Saya tidak lupa saya orang Kristen. Saya tidak lupa saya pengikut Yesus. Saya tidak lupa saya anak Allah. Tapi saya sering lupa bahwa saya itu manusia. Manusia yang penuh kelemahan. Yang membuat saya kuat itu karena Allah. Allah menunggu kita untuk berpaling kepadanya agar dia dapat mengulurkan tangannya dan menolong kita. Ya, Allah menunggu. Itulah sebabnya dibiarkan Petrus untuk menyelesaikan semua kalimatnya. Dan Tuhan baru tolong. Ya, baru tolong saudara. Allah menunggu kita berpaling kepadanya. Allah menunggu supaya kamu sadar kamu itu manusia. Kamu itu gak bisa apa-apa. Kamu itu lemah. Yang membuat kamu kuat karena aku yang memberi kekuatan. Bayangkan saudara. Elia lupa saudara. Bahwa dia itu manusia. Dia bisa melakukan keajaiban. Mendatangkan api dari langit. Itu semua karena Tuhan. Tapi dia lupa. Dia itu manusia. Sebenarnya dia itu lemah. Musa pun demikian. Sebaiknya engkau ambil saja. Bunuhlah aku. Aku tidak sanggup. Dalam hati, memangnya kamu memang sanggup? Tidak. Yang membuat kamu sanggup membelah itu sama kekuatan kuasa daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya,
Saya tidak pernah lupa saya orang Kristen. Tapi saya sering lupa bahwa saya itu manusia yang lemah. Ya. Kita selesaikan ayatnya, saudara. Matius 14, 32 dan 34. Saudara. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah dia karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi pada Petrus. Karena murid-murid semua di perahu, lihat sendiri gitu. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Petrus. Jadi pesan saya, saudara, kita mungkin tidak lupa jadi orang Kristen. Tapi kita sering lupa bahwa kita adalah manusia. Yang kalau lepas daripada Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kedua nabi besar itu lupa, saudara, bahwa mereka manusia yang penuh kelemahan. Yesus berkata, tanpa aku, kamu tidak akan bisa melakukan apapun juga. Amin, saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kami. Bapa kami yang ada di surga, sadarlah bahwa kami itu manusia. Persis seperti Daud yang selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi setiap kami mulai putus asa, kami akan selalu berkata, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun juga. Dan biarlah kami melakukan setelah Tuhan berkata, datanglah, lakukanlah. Bukan dengan kekuatan kami bisa berjalan di atas air. Tapi dari kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah hidup kami mendahului keputusan Tuhan. Tapi lah kami menjadi orang yang rendah hati. Bahwa kalau Tuhan perintahkan, kami akan melakukan. Ataukah bukankah firman Tuhan telah memerintahkan, maka kita pun akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia. Manusia yang penuh kelemahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.